Chapter 3372, orang-orang dari Harimau Laut Utara menyunginkan senyum kematian. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga John. Ansel maju selangkah kemudian dia mengayunkan pedangnya, ayunannya tidak terlalu cepat, tetapi seberkas cahaya bulan bisa tercipta dari gerakan tersebut. Ekspresi pria yang tadi berbicara seketika langsung berubah. Dia bisa merasakan serangan itu mengarah kepadanya. Tebasan itu sangat lambat di matanya, hampir sampai pada titik di mana dia menangkis serangan itu. Tapi entah kenapa dia merasa bahwa dirinya lebih lambat dari tebasan tersebut. Apa artinya ini? Serangan itu sudah jauh lebih cepat daripada yang dipahami manusia manapun. Sederhananya, tidak mungkin baginya untuk mempertahankan dirinya dari serangan tersebut. Meski begitu, dia tidak akan hanya duduk di sana dan membiarkan dirinya menerima serangan itu. Dengan cepat, dia segera melambaikan tangannya sambil menggertakkan gigi, lusinan panah tersembunyi segera melesat ke depan menangkis serangan Ansel. Semua orang pada akhirnya bisa melihat pukulan Ansel mendarat dengan telat. Mereka mengira seluruh tempat itu akan hancur berkeping-keping setelah itu, tetapi pria itu hanya jatuh ke tanah dan lumpuh seketika, seluruh tubuhnya gemetar. Luka besar terlihat di tubuhnya yang membuat dia terus menggigil, dia telah dikalahkan hanya dalam satu serangan. Kekuatan yang sangat mengerikan, Ansel mengusap bilah pedangnya dengan ringan ketika dia melihat pria itu tersungkur ke tanah. Lucu Tuan York, sekalipun aku belum pernah bertarung sejak keluar dari ketentaraan. Tapi untuk orang-orang ini, aku bahkan tidak cukup layak untuk melawan mereka. Aku pasti sudah mempermalukan mereka sekarang, Harvey tersenyum dengan tenang. Tidak ada yang perlu dipermalukan, kau bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya, sepertinya, kamu tidak pernah melupakan ajaranku. Terima kasih atas pujiannya, Ansel merasa sangat senang, dia merasa lebih beruntung mendapatkan penilaian dari kepala instruktur daripada memenangkan hadiah lotre. Kamu bajingan, beraninya kamu melakukan ini pada saudaraku, pria satunya lagi berteriak marah setelah melihat Ansel telah mengalahkan saudaranya dengan begitu mudah. Aku akan membunuhmu, tapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan bekas luka juga muncul di dadanya, dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi padanya. Darah segera merembes keluar dari tubuhnya dan menyebar ke tanah. Ansel menembak mereka dengan tatapan sedingin es. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbicara dengan Tuan York di sini? Berhentilah berteriak, wanita itu menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Harimau Laut Utara adalah sosok yang tidak terkalahkan. Ketika mereka melayani keluarga John, tugas mereka adalah menangani orang-orang yang tidak mungkin dilawan di depan umum. Mereka memiliki anak buah setidaknya 800 orang di bawah mereka. Mereka akan selalu berhasil menjalankan misi mereka dengan sempurna, apapun rintangannya. Karena itu, mereka tidak pernah mengira akan mendapatkan lawan yang begitu merepotkan seperti hari ini. Mereka yakin Harvey akan mati jika Rahel tidak ada di sisinya, namun, orang lain datang untuk menyelamatkannya. Wanita itu kemudian tersadar lalu tertawa dalam amarah. Sebutkan namamu jika kamu berani, lihat apakah kamu akan membuatku takut. Cahaya terang melintas sekali lagi di depan semua orang, Ansel mengayunkan pedangnya bahkan tanpa melihat ke arah wanita itu. Wanita itu mencoba menghindari serangan itu, tapi gerakannya sedikit lambat. Dia hanya bisa merasakan kegelapan di matanya, dan perlahan-lahan dia merasakan kekuatannya menghilang. Dia jatuh ke tanah dan lumpuh saat berikutnya, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Chapter 3373, menyebut namaku, kamu mengatakan seolah-olah kamu bisa membalas dendam jika aku memberitahumu siapa aku. Jika bukan karena identitasku, aku bisa membunuhmu 100 kali sekarang. Ansel melihatnya dengan dingin, orang-orang yang tersisa berdiri dengan panik sambil mengedutkan mata mereka. Mereka segera melepas pengaman senjata api mereka, tetapi senjata mereka terasa dingin dan berat saat itu. Harvey melihat apa yang terjadi, dia sangat penasaran, ketika sudah lama memilih untuk pensiun, Ansel melakukan hal yang sama, Ansel belum menjadi dewa perang saat itu. Meski begitu, Ansel telah berlatih tanpa henti sejak saat itu, dia akan bisa membuat terobosan dan menjadi dewa perang jika ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Harvey sangat terkejut dengan keahlian Ansel, lagi pula dia tidak perlu sejauh itu. Aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata Anda Direktur Torres rupanya. Butler John akhirnya mengenali Ansel sementara semua orang membeku di tempat masing-masing. Direktur Torres yang terkenal memiliki kemampuan seperti itu. Keterampilan yang sangat menakutkan setelah kembali dari militer dan menggunakan kesempatan untuk naik sebagai Direktur Kantor Polisi Floodwell. Aku bertanya-tanya keterampilan macam apa yang bisa dimiliki bocah bodoh sepertimu. Sekarang setelah aku melihatnya, aku benar-benar sangat terkesan. Wajah Butler John dingin, dia tidak merasa terganggu setelah mengenali Ansel. Orang luar yang kuat adalah yang paling menyusahkan keluarga John. Tidak peduli seberapa kuat seseorang seperti Ansel, keluarganya tetap milik Floodwell. Ansel tidak bisa begitu saja melawan keluarga John karena hal ini. Lagi pula dia tidak bisa menanggung konsekuensinya, inilah alasan kenapa Butler John masih berani bicara kepada Ansel. Tapi apa hubungan pria ini denganmu Ansel? Apakah kamu tidak mengerti bahwa keluarga John akan melakukannya? Direktur benar-benar telah memutuskan hubungan denganmu karena ini. Mata Butler John sangat dingin. Aku harap kamu menjawab pertanyaan saya sehingga aku bisa berhenti menebaknya sendiri.
Katakan padaku jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat kepadaku, atau jika kamu akan melawan keluargaku. Apa menurutmu seorang pelayan sepertimu berhak mengatakan hal seperti itu di depanku? Ansel memelototi Butler John dengan tatapan menghina. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Mari kita mulai. Aku akan memberimu kesempatan, jika kamu bisa mengayunkan pedangmu 2 kali padaku, aku akan mengaku kalah padamu. Mata Butler John berkedut ketika dia bisa merasakan niat membunuh Ansel, tangannya yang disilangkan segera terkepal, sesaat kemudian dia melepaskan kepalanya. Dia lalu menarik napas dalam-dalam. Kamu bukan hanya direktur kantor polisi Floodwell tapi kamu tuan muda kedua dari keluarga Torres, kamu juga pensiunan dari kamp pedang legendaris. Tentu saja, aku tidak akan berani melawan orang sepertimu. Ekspresi kesal muncul di wajah Butler John. Aku akan menyerah untuk malam ini, serunya sambil menggertakkan giginya. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berakhir. Plak, sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ansel telah muncul di depan Butler John dan menapar wajahnya. Butler John terlempar dan menabrak Toyota Alphard, dia tidak memiliki kekuatan untuk merangkak kembali setelah itu. Wajahnya menjadi pucat, dia terus menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Dia tidak mengira Ansel akan semenakutkan ini, pantas saja Ansel berani melawan keluarga John. Apakah kamu mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi? Wajah Ansel tidak menunjukkan emosi di dalamnya. Katakan pada tuan mudamu bahwa aku akan bertanggung jawab atas seluruh situasi ini. Katakan padanya untuk datang padaku jika dia berani. Chapter 3374, 1 jam kemudian, di aula samping manor keluarga John, seorang pemuda tampan dengan setelan jas menendang Butler John dengan kejam ke tanah. Apakah Ansel benar-benar mengatakan itu? Siapa yang memberinya keberanian? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun karena dia bisa bertarung? Apakah dia lupa bahwa pamanku telah melumpuhkan ayahnya hanya dengan satu gerakan? Apa dia pikir dia bisa mengendalikan keluarga John hanya karena dia adalah direktur kantor polisi Floodwell? Sangat bodoh, pria tampan itu menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak lain adalah tuan muda keluarga John, Elliot John, dia adalah kakak dari Dahlia. Setelah mendengar tentang kejadian malam itu, Elliot sudah merencanakan sesuatu untuk menangani masalah adik perempuannya dan merebut kembali martabat keluarganya. Dia sama sekali tidak peduli siapa yang salah atau siapa yang benar. Oleh karena itu, dia telah memerintahkan Harimau Laut Utara untuk mengambil tindakan. Ditemani Butler John yang selalu melakukan pekerjaannya dengan sempurna, Elliot berpikir akan mudah baginya untuk menjatuhkan Harvey. Di satu sisi, keluarganya akan bisa mendapatkan balasan yang pantas mereka dapatkan. Di sisi lain, mereka akan memberikan pernyataan yang adil untuk kuil surgawi. Tapi Elliot tidak pernah menyangka bahwa Harimau Laut Utara akan menderita kelumpuhan. Bahkan Butler John kehilangan keberaniannya untuk bertarung setelah satu tamparan di wajahnya. Sampah, kalian semua sampah, Elliot menendang orang-orang yang berada di depannya untuk melampiaskan kemarahannya. Selama ini, keluarga John telah memberimu makan dengan baik, kamu selalu mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi apa yang bisa kamu berikan ketika keluarga membutuhkan kamu? Tidak ada. Apakah kamu belum paham bahwa yang lebih berani adalah yang akan selalu menang? Sekalipun Ansel adalah petarung yang menakutkan, atau bahkan dia adalah dewa perang yang legendaris, memangnya kenapa? Kamu seharusnya bertarung sampai akhir, kenapa kalian kembali dan menyeret tubuh kalian yang lumpuh ke sini? Apakah Ansel mencoba menakutiku atau kamu hanya ingin agar aku terus menjagamu selama sisa hidupmu? 20 tahun yang lalu, kita telah mengalahkan keluarga Torres, kita akan melakukannya kembali sekarang. Maafkan aku tuan muda John, aku tidak berdaya. Butler John menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya ketika dia meraih dadanya. Akulah yang seharusnya disalahkan untuk ini, aku bersedia bertanggung jawab atas semua kegagalan ini. Aku kembali hidup-hidup bukan untuk menyelamatkan diriku sendiri, tapi untuk memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu hubungan apa yang dimiliki keluarga Torres dan Harvey, tapi jelas bahwa mereka melindungi Harvey. Sebaiknya kita jangan melawan mereka di tempat terbuka. Kita juga tidak boleh melakukan hal yang serupa. Kita harus mencoba orang lain untuk membunuh mereka. Butler John terlihat lebih tenang dari sebelumnya, meskipun dia telah menerima tamparan. Harvey terus-menerus tidak menghormati keluarga kita, adikku dipenjara karena dia. Tapi kamu menyuruhku untuk tidak melawannya, mereka pikir mereka itu siapa, mereka tidak berhak. Butler John tetap bungkam, dia hanya ingin menyatakan pendapatnya. Apakah Elliot akan menerima atau tidak, itu adalah keputusan Elliot sendiri. Keluarga Torres bukan apa-apa, tidak peduli seberapa kuat Colton, sekarang dia hanya orang lumpuh. Tapi Ansel berbeda, suara tenang bergema dari pintu masuk. Aku telah meminta seseorang untuk memeriksanya. Ansel pernah bergabung dengan kamp pedang ketika dia masuk ke tentaraan. Dikatakan bahwa dia adalah legenda hidup dan pegawai pribadi pelatih kepala. Chapter 3375 dan 3376 seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan ke depan dengan menyilangkan tangannya. Pria itu adalah kepala keluarga John, Gavin John. Dia adalah ayah Elliot, juga saudara dari talenta terbaik Istana Emas. Ansel tidak berarti apa-apa, sekalipun dia adalah dewa perang, dia tetap bukan tandingan dari Istana Emas. Namun kepala pelatih tidak bisa dianggap main-main. Kita tidak akan berbicara tentang pertempuran Euro Amerika, tetapi setelah Perang Dunia Pertama di Timur Tengah. Karena kepala pelatih,
dewa perang dari negara lain tidak akan berani melangkah ke dalam perbatasan negara ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan pria itu. Sebelum memastikan hubungan keluarga Torres dengan pria itu, tidak bijaksana untuk melawan mereka sekarang, biarkan Ansel melindungi Harvey sesukanya. Mengapa melawan pria dengan dukungan luar biasa untuk seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Gavin menatap Elio dengan getir, lain kali, gunakan otakmu dari emosimu, berhentilah mengatakan hal-hal bodoh ini hanya karena emosi telah menguasai dirimu. Aku ceroboh ayah, tapi, Dahlia dikurung karena bajing itu, kata Elliot ragu-ragu. Freddy dalam keadaan memprihatinkan karena dia juga. Malam ini kita juga gagal, keluarga John benar-benar dipermalukan. Jika tersiar kabar tentang ini, bagaimana kita bisa mengambil posisi sebagai keluarga kelas atas? Bahkan reputasi Istana Emas akan ternoda karena kita. Elliot John sangat marah ketika dia memikirkan bahwa ada orang luar yang sama sekali tidak menghormati keluarga John. Lagi pula dia setara dengan 3 tuan muda dari keluarga Bauer, dia lebih baik mati daripada tidak dihargai seperti itu. Itulah sebabnya dia begitu marah setelah mendengar kejadian itu. Gavin terkekeh sebelum menepuk pundak Elliot tenang. Karena Ansel Torres mengatakan bahwa dia ingin melindungi Harvey, maka kita harus menghormatinya, termasuk orang-orang yang mendukungnya. Kita tidak akan menyentuh Harvey, tapi itu bukan berarti bahwa orang lain tidak akan melakukannya. Harvey mengubah Freddy menjadi sayuran busuk, dia adalah talenta terbaik dari kuil surgawi. Katakan padaku jika dia benar-benar mati, apakah orang India yang menderita kerugian akibat Harvey, hanya akan duduk diam? Gavin menunjukkan ekspresi lucu saat dia menjelaskan situasinya kepada Elliot. Pria sejati seharusnya tidak hanya mengejar apa yang ada di depan mereka harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, hanya dengan begitu, mereka bisa merencanakan kemenangan mereka dari awal. Kalau begitu, kita akan melakukan ini dengan caraku. Gavin menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Hal lain, pergi dan sampaikan pesanku pada Dewan Bisnis Barata dan keluarga Bauer. Katakan pada mereka bahwa keluarga John tidak akan pernah melawan Harvey lagi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa kita memainkan peran secara terbuka. Bagaimanapun juga, kita harus memberikan penghormatan kepada keluarga Torres.